Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra dan sahabat saya Pak Jumadi. Kita hari ini akan ngobrolin bab ruqyah lagi. Kalau kemarin kita udah ngomongin wafak, kita udah ngomongin pelet. Nah, hari ini kita akan membahas bab baru yang tidak kalah menyenangkan. Apa yang akan kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini Allah masih memberikan cahaya pada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, mulai kegiatan-kegiatan itu hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sihir. Sihir yang bertujuan untuk pesugihan atau penglaris. Penglaris ya, Masya Allah. Nah, itu teman-teman, kita akan membahas tentang penglaris. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini ya. Jadi memang Indonesia itu kan multikultur, multibudaya, sehingga masih ada budaya-budaya seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada masyarakat itu yang masih menggunakan penglaris di dalam dia beraktivitas, berdagang, atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan mungkin nggak cuma perdagangan ya, jasa juga ada yang menggunakan penglaris. Seperti apa bentuknya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tafadhol, silakan dijelaskan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang pesugihan. Apa itu pesugihan? Pesugihan adalah seseorang yang mempunyai hati yang kotor, pengen mendapatkan harta yang banyak, duit yang banyak, sehingga dia tuh pergi ke dukun atau tukang sihir, supaya mendapatkan uang, mendapatkan dunia itu tanpa kerja keras. Malas banget ya. Tuh garis besarnya tuh begitu. Terus saya punya sedikit cerita tentang penglaris. Nah, itu tuh saya pergi meruqyah seseorang itu udah sangat tua sekali sih, kalau melihatnya tuh udah nggak tega lah. Nggak tega ya, kasihan ya. Kasihan banget. Setiap pagi berangkat dagang, berjalan pakai gerobak, pedagang kaki lima, yang orang itu berjualan bakso. Jadi setiap hari itu berangkat 2 kilo, terus pulangnya 2 kilo, berarti totalnya sehari itu 4 kilo tiap hari jalan. Terus dia tuh bertanya, Pak, kenapa kok setiap saya berdagang itu duitnya selalu habis terus? Malah habis terus. Setiap saya berdagang pasti duit tuh kepake, entah itu buat keperluan yang lain, pasti tuh nggak pernah nabung sedikit pun. Sehingga waktu itu kita koreksi penyebabnya itu apa, kita diagnosa. Ternyata bapak ini dulunya tuh pergi ke dukun, ke tukang sihir. Dan waktu saya tanya, mungkin bapak dulu pernah dikasih semacam jimat atau wafak dari tukang sihir itu. Iya. Terus bapak itu mengeluarkan dompetnya. Dompetnya di situ dikeluarin duit 5.000 dan 100 rupiah. 5.100 ya, 5.100. Di situ di duitnya itu dikasih tulisan Arab yang nggak jelas, terus ada wafaknya sehingga menjadi talsam, dua-duanya itu. Terus saya minta izin kepada bapak itu, Pak, ini semua itu adalah jimat atau wafak dan semua ini harus dimusnahkan atau dibakar. Bapak ikhlas gak? Saya ikhlas. Nah, waktu itu kita bakar, udah bapak itu langsung reaksi sama anaknya. Terus kita ruqyah, ternyata anaknya terkena sihir nasab. Dan mungkin ya. Kita lain kali kita akan membahas tentang nasab apa itu sihir nasab ya. Jadi setelah kita meruqyah bapak itu sembuh, alhamdulillah atas izin Allah, sehat semua. Kita pamit kerja, kita berangkat kerja langsung. Waktu itu kan batasnya emang saya waktu itu mau kerja, jadi kebetulan ada bapak itu yang nelpon, terpaksa kita harus layani dulu karena buat umat. Alhamdulillah setelah itu kita mengambil pelajaran dari si bapak ini. Kenapa dia dagang tapi duitnya terus habis terus? Habis terus, tiap dagang habis, tiap dagang duitnya habis, keperluannya tuh nggak tahu buat apa, pasti habis. Nah, di sini tuh adalah perjanjian dukun atau tukang sihir tuh nggak akan pernah diterima sama Allah. Karena apa? Semua rezeki, ilmu yang kita dapat, harta yang kita dapat tuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tuh pergi ke
orang pintar, para tidak normal, Ya. semua itu akan sia-sia tanpa ada izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketidakberkahannya itu justru terasa ya. Uang kumpul, uang ada tapi nggak berkah, ya kan? Jadi nggak kelihatan itu uang lari kemana. Jadi ada aja keperluan. Bahkan mungkin untung-untung kalau cuma uang itu habis gitu aja. Gimana kalau Allah kasih sakit? Kan lebih berbahaya lagi kan. Jadi banyak ujiannya ketika seseorang itu menggunakan sihir ataupun apa itu namanya, penglaris ya, penglaris. Nah itu teman-teman, bahkan yang pernah kita dengar itu ada sebuah kisah, tapi ini beda lagi ya, bedanya begini. Ada seorang ikhwan, dia buka warung makan yang tadinya rame sekali, tiba-tiba jadi sepi seketika. Nah seakan-akan rumah makan itu tutup terus, padahal buka setiap hari. Jadi dia tahunya dari mana? Ada orang ikhwan lain yang datang, ditanya, warung kamu kenapa tutup terus? Padahal ternyata nggak tutup, ternyata buka setiap hari, tapi terlihat seakan-akan tertutup. Itu kenapa seperti itu? Iya. Jadi biasanya kalau kasus yang seperti itu biasanya itu persaingan dagang. Persaingan dagang ya. Biasanya kalau mungkin di tempatnya yang tersebut itu rame, tapi tempatnya yang satunya sepi. Sehingga ada seseorang yang tidak suka. Iya. Sehingga yang tempat sepi tersebut mempunyai hati yang kotor. Dia menghalalkan segala cara supaya dagangannya itu rame. Akhirnya yang toko yang sepi tadi itu mungkin pergi ke tukang sihir atau dukun. Tujuannya untuk menutup warung yang ramai tersebut. Jadi warung yang ramai itu disihir sama orang yang punya hati kotor tadi itu, disihir, ditutup supaya nggak kelihatan buka. Nggak kelihatan buka, padahal sebenarnya buka tiap hari. Tiap hari. Dan ada lagi kisah yang begini teman-teman. Ini menarik banget untuk dibahas nih, karena ini rentetannya banyak ya. Ada lagi teman saya, itu dia cerita sendiri, dia jualan mie pelangi, ya kan? Itu setiap kali dia bikin, pagi bangun tidur itu dia masak, dia bikin sendiri mie-nya. Itu jam 10 pagi itu udah basi. Ada seperti itu. Itu sama di sihir juga seperti itu ya. Kalau biasanya kalau kasus yang seperti itu biasanya itu bisa itu karena sihir, atau mungkin di rumahnya atau di tokonya itu ada gangguan sihirnya. Jadi bisa diambil kemungkinan itu mungkin itu sihir dari luar, atau mungkin itu gangguan jin yang ada di dalam rumahnya. Oh begitu ya. Ya. Oh begitu teman-teman. Kalau misalkan kita masak cepat basi, ya kan, terus barang-barang tiba-tiba cepat rusak padahal tuh baru. Barang ada jatuh yang tersendiri, itu biasanya tuh di rumahnya itu ada gangguan jinnya. Oh begitu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa itu belum tentu dari orang lain sihir, atau iya belum tentu itu sihir, bisa juga dari gangguan dari dalam rumah. Ya. Karena banyak kisah nih, karena kita kan seorang terapis ya, kadang pasien itu juga cerita ada yang lauknya itu tiba-tiba basi, tiba-tiba ada yang nggak ada yang makan, nggak ada yang ini, tahu habis sendiri, ada yang seperti itu. Dan itu memang mungkin bisa jadi karena di rumahnya karena ada jin gitu ya. Oh jadi gitu teman-teman, ini nambah pengetahuan ini teman-teman nih yang berdagang, terutama makanan yang tiba-tiba makanannya itu belum waktunya basi kok sudah basi. Secara normal mungkin kalau mie itu kan ya mungkin 12 jam atau 24 jam baru basi, tapi ini baru 3 jam udah basi. Jadi itu bisa disebabkan justru karena ada jin di dalam rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini teman-teman pengetahuan. Jadi tidak semuanya selalu karena persaingan perdagangan, persaingan bisnis seperti itu. Nah, ada juga nih ciri-ciri yang lain, misalnya ketika kita datang ke rumah makan itu mereka warung makannya itu punya ada raja, ada ini segala macam, atau mungkin di kotak penyimpanan uang mereka dikasih ada ciri-ciri, misalnya ada raja, itu juga penglaris model seperti itu. Ya, jadi ini khusus untuk yang orang yang awam yang belum mengetahui tentang apa itu wafak, apa itu talsam. Jadi kalau kita mampir ke rumah makan atau mungkin mampir ke pedagang kaki lima atau yang lainnya, langkah pertama kita apa? Kita baca bismillah. Bismillah kita ngeliatin, kalau udah masuk ke dalam toko atau warung tersebut, kita ngeliatin ke atas, ke samping. Mungkin di situ ada wafak atau jimat yang biasanya tuh digantung. Iya. Itu kalau kita udah ngeliat itu, mendingan kita mundur aja. Gak usah makan di situ ya. Gak usah makan. Mendingan mundur. Karena apa? Takutnya pas kita udah tahu
ada penglarisnya, kita masuk ke dalam, kita makan, ya mungkin jin itu bisa masuk dalam tubuh kita. Berarti lambung kita udah terkontaminasi dengan sihir tersebut. Bahwa banyak yang WA sama saya tuh banyak. Bagaimana caranya kalau misalkan kita pas ke rumah makan ternyata di situ ada wafaknya. Saya balas begini, mendingan mundur aja, mendingan gak usah makan di situ, balik kanan aja. Tapi kalau misalkan saya pernah ada kasus itu, ini Allahu alam itu karena Allah tahu bukan. Waktu itu saya pernah makan di pinggir jalan. Saya udah cengang-cengung ke atas ke samping, di situ nggak ada wafaknya, tapi nggak tahu kalau wafaknya itu ditaruh di laci atau mungkin di dompetnya. Allahu alam, kita nggak tahu. Setelah saya makan di situ, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya makan. Selang 2 jam saya langsung muntah. Mungkin Allah alam tuh perut tuh kayaknya tuh kayak enek, kayak menolak muntah, ya. Iya, langsung muntah seketika. Waktu itu langsung ke kamar mandi, muntah di situ. Nah, biasanya kalau ciri-ciri yang ada wafaknya atau tarsamnya, dia tuh langsung muntah. Itu mungkin Allah ngasih petunjuk bahwa di situ tuh ada wafaknya atau ada penglarisnya. Tapi Allahu alam. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita masuk rumah makan, masuk sebuah tempat, kita lihat dulu apakah dia ada wafaknya apa enggak. Misalnya ada sesuatu yang digantung gitu ya. Kalau di beberapa daerah itu mereka pakai padi itu digantung. Ada yang inilah segala macam tulisan-tulisan itu, ada seperti itu. Bahkan ada yang terang-terangan wafaknya itu dibuat bingkai, ya kan? Dibuat kaligrafi cantik seperti itu, tapi itu sebenarnya wafak gitu kan. Ada yang terang-terangan ditaruh di situ. Lah kalau teman-teman lihat itu, ya mending segera mundur aja ya, cari tempat makan lain. Atau beli lauk mentah, sayur mentah, udah masak aja di rumah. Lebih aman lagi. Itu lebih aman lagi. Selain itu ciri-ciri lain ada gak? Biasanya kalau ciri-ciri lain, saya pernah mencobain di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, di situ ada warung Sunda. Warung Sunda di situ rame sih, jadi waktu pas saya masuk ketemu lagi sama di situ ada bangkunya. Jadi rumah makan di situ ada bangku kosong diikat. Allah alam tuh berupa sir atau apa, tapi tuh emang nyata. Jadi kalau saya pesan sama teman-teman yang di tempat kerjaan tuh biasanya mau beli makan di mana, di warung Sunda. Oh, yang ada bangkunya ya gitu. Ya itulah. Kenapa kok ada bangku di atas terus diikat ya. Kenapa? Apakah itu ada jinnya lagi duduk atau jinnya lagi ngeludain? Allah alam. Ya, bahaya ya. Si resep. Ya itulah. Terus mungkin ada lagi yang mungkin ada centongnya itu, centong gantung di atas. Terus bisa juga yang tukang sihir yang jahat, mungkin bisa pakai celana dalam, atau mungkin pakai tali pocong, terus dimasukin ke dalam kuah. Iya. Sampai kualinya jorok banget ya teman-teman ya. Sampai kualinya hitam. Itu nggak bakalan dicuci karena mungkin itu penyedapnya gitu. Makin hitam makin enak ya. Masya Allah. Jadi ini ngeri teman-teman, bayangin kalau nauzubillah min dzalik ya. Jadi di tempat makan, kuahnya di ini tempat masak dia ada celana dalam, bayangin nauzubillah min dzalik. Ngeri ya, ada tali pocong lah. Tapi itu memang fakta masih dilakukan oleh masyarakat kita teman-teman. Jadi tugas kita sebagai umat Islam yang sudah memahami ini adalah menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang terdekat untuk meninggalkan itu. Jadi kalau pengen dagangannya laris, pengen berkah, sedekah sebanyak-banyaknya, kan gitu ya. Sedekah, bikin Jumat berkah lah atau apa, bagi-bagi nasi, bagi-bagi ini kepada masyarakat. Makin banyak sedekah, insya Allah rezekinya makin banyak dan makin berkah. Insya Allah seperti itu. Jadi memang ya hati-hati, tetap kita baca basmalah. Nah kalau sudah sampai nih orang makan kita nggak tahu, udah terlanjur, dengan membaca ta'awud dan bismillah, apakah itu bisa memutus sihir itu masuk nggak? Iya. Jadi kalau ketika kita mau melakukan sesuatu, walaupun itu mau makan, terus mau ganti baju, mau masuk toilet, terus mau megang sesuatu, kita harus baca bismillah. Karena apa?
bacaan bismillah itu adalah sutroh antara kita dan jin. Jadi kalau kita udah baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di situ Allah akan melindungi kita. Masya Allah. Hanya cukup dengan baca basmalah aja. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita terlindungi dari berbagai macam sihir ya, terutama yang datangnya dari makanan itu teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumadi bahwa apa yang kita makan itu kalau ada jin di situ nanti dia bisa masuk ke pencernaan. Ya kita jadi nanti tinggal sama jin. Nauzubillah min dzalik. Itu insya Allah. Insya Allah itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, berkah apa yang kita bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasa supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik lainnya dari kami. Saya Siva Okra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.